Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam selamat siang. Selamat datang untuk rombongan peserta Jiarek CAP Angkatan 21 Paroki Grogol Kristoforus. Yang mana? Yang putih-putih ya? Selamat datang di Cirebon. Hari ini saya mau memulai dengan mengumpulkan beberapa ungkapan tentang cara berdoa banyak orang. Yang pertama begini, oh dia sungguh hebat, dapat berdoa yang panjang dengan isi yang sangat lengkap. Pasti ia tahu bagaimana banyak cara berdoa. Dan beberapa orang yang menghadiri doa dalam pertemuan itu merasa sangat kagum. Yang kedua, wah kalau dia sih lebih hebat lagi. Doanya sungguh mencerminkan ide-idenya yang tinggi dan juga banyaknya pengalaman hidup serta kebanggaan-kebanggaan hidupnya. Komentar orang-orang lain sepulang dari perkumpulan doa. Yang ketiga, maaf, saya tidak bisa dan tidak mau mengungkapkan doa spontan saya. Karena saya tidak dapat berbicara dengan kalimat yang baik. Saya biasanya grogi di muka umum. Demikianlah alasan beberapa orang dan mungkin juga kebanyakan kita yang hadir di sini untuk menolak mengungkapkan doa-doa spontannya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, beberapa orang mudah kagum dengan mulut yang terenganga bila mendengar seorang itu berdoa yang panjang dan dengan kalimat yang sungguh indah serta isi yang lengkap. Mereka mengira doa yang seperti itulah doa yang hebat yang berkenan di hadapan Tuhan. Padahal doa dengan mulut itu dapat dipulas. Doa dengan pikiran itu dapat dikarang. Bahkan doa yang seperti itu dapat pula dipergunakan untuk memojokkan orang lain atau untuk memanfaatkan orang lain. Doa seperti itu juga dapat untuk menyombongkan dirinya agar kelihatan hebat di mata banyak orang. Yang keempat, kadang beberapa orang jengkel bila ada seseorang yang berdoa tidak jelas. Bahkan suaranya tidak sampai terdengar dari belakang. Orang itu dalam doanya kadang-kadang hanya bergumam. Orang kadang berpikir, doa seperti itu kurang bagus. Bahkan membuat orang lain itu tertidur. Padahal bisa jadi doa orang itu, wah, saya disaingi oleh anak kecil ya. Bahkan bisa jadi doa semacam itu, doa orang yang berdoa dengan hatinya yang jujur kepada Tuhan. Lebih saingin lagi tuh. Itu 4 yang biasanya dalam kerangka hidup harian kita tuh terungkap. Nah, Injil hari ini digambarkan bagaimana seorang yang merasa baik dan menganggap dirinya benar berdoa kepada Tuhan, dan juga yang menjadi bagian dari counternya adalah juga seorang yang berdosa berdoa kepada Tuhan. Intinya mereka sama-sama berdoa, tetapi yang perbedaannya adalah sikap dalam berdoa ternyata sama sekali bertentangan. Sama kayak halnya Anda hari ini hadir datang dalam perayaan Ekaristi, sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Tetapi bagaimana cara berdoa, sikap berdoanya mungkin sama-sama berbeda. Mungkin juga saling bertentangan. Mungkin ya satu merasa bahwa saya orang berdosa, saya hadir dalam Ekaristi Kudusmu, memohon ampun dan merayakan Ekaristimu. Yang lain mungkin beberapa, saya orang suci, saya hadir dalam Ekaristimu untuk memujimu. Jangan-jangan. Artinya pertentangan sikap semacam ini selalu hadir hitam putih dalam hidup ini. Orang Farisi di depan Tuhan, di hadapan Tuhan membenarkan dirinya bahwa baik dan juga bahkan membandingkan dirinya jauh lebih baik dari banyak orang lain. Sedangkan pemungut cukai dengan rendah hati mengakui kesalahannya dan mohon ampun di depan Tuhan. Lalu the next-nya mengatakan bahwa menurut Yesus guru kita, pemungut cukai itu dibenarkan oleh Tuhan, sedangkan orang Farisi tidak. Mengapa? Apa alasannya? Apakah tidak boleh, Romo,
kita berasa baik dan bersyukur bahwa kita adalah orang yang bukan pencuri dalam doa-doa kita. Kita adalah bukan gelandangan. Kita adalah orang yang sukses dalam pekerjaan dan lain-lain. Apakah tidak boleh? Apakah kita hanya diperbolehkan dalam doa-doa kita hanya mengakui kesalahan-kesalahan saja? Pertanyaan-pertanyaan yang muncul juga dalam pertanyaan saya. Ternyata kalau kita mau peka lebih jauh dalam kerangka Injil hari ini, orang Farisi tidak dibenarkan karena doanya, dalam doa-doanya ia hanya membenarkan dirinya sendiri dan selalu membandingkan kehebatannya dengan orang lain untuk menunjukkan dirinya hebat dan baik. Dalam doanya, orang Farisi tidak pernah berbicara tentang Tuhan atau kepada Tuhan, karena ia berbicara tentang dirinya sendiri dan Tuhan hanya digunakan untuk mengakui kehebatannya yang sebetulnya tidak benar-benar hebat. Saya ulangi yang ini. Orang Farisi tidak dibenarkan karena doa-doanya, dalam doa-doanya ia hanya membenarkan dirinya sendiri dan selalu membandingkan kehebatannya dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah hebat dan baik. Dalam doanya, orang Farisi tidak pernah berbicara tentang Tuhan atau kepada Tuhan karena ia hanya berbicara tentang dirinya dan Tuhan itu hanya digunakannya untuk mengakui kehebatannya yang sebetulnya tidak benar-benar hebat. Pembenaran diri semacam ini jelas sebetulnya tidak dibutuhkan dalam pembenaran di hadapan Tuhan. Apalagi tidak membutuhkan rahmat dan kasih Tuhan lagi. Orang Farisi merasa sudah tidak membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Dan bahkan yang terparah, mungkin sebenarnya ia tidak membutuhkan Tuhan itu sendiri. Dan lagi ditambahkan, orang Farisi dalam doanya itu juga bermain topeng. Ia tidak berbicara yang benar mengenai dirinya. Ia memoles dirinya dengan topeng-topeng yang tampak hebat dan tampak baik, yang sebenarnya tidak diperlukan di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, orang Farisi ternyata masih bisa tetap berbohong. Sedangkan pemungut cukai, dia berdoa dengan hati yang jujur. Dia tidak main topeng, tetapi berani membuka isi hatinya dengan rendah hati kepada Tuhan. Tuhan, kasihanlah aku orang yang berdosa. Dia mengatakan secara benar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dan yang terpenting, Bapak, Ibu, dan saudari-saudara, dia mengakui Tuhan sebagai Tuhan yang berbelas kasih, yang masih mau mencintai dia. Dia sungguh membutuhkan kasih Tuhan itu. Dia membutuhkan belas kasih dan pengampunan Tuhan. Dan yang paling penting, dia masih menggantungkan dirinya kepada belas kasih Tuhan. Di hadapan Tuhan, memang sikap yang baik adalah bahwa kita tetap rendah hati. Apapun kehebatan kita dan juga apapun keberhasilan kita tidak lepas dari karunia Tuhan kepada kita. Maka kita tetap perlu rendah hati bahwa kita itu adalah orang-orang yang selalu tergantung pada Tuhan. Dan sikap rendah hati ini juga perlu diwujudkan dalam sikap mau menghargai orang lain dan menerima orang lain seperti apa adanya, tanpa harus merendahkan derajat atau nilai orang tersebut. Perendahan terhadap orang lain sebenarnya sama saja dengan tidak mau mengakui bahwa Tuhan mencintai dan menghargai orang lain itu. Sikap rendah hati juga diperlukan dan diwujud nyatakan dalam menerima diri seperti apa adanya. Apalagi di hadapan Tuhan, kita tidak perlu yang namanya membungsungkan dada kita. Tuhan sudah mengerti kita terlebih dahulu. Di hadapan Tuhan, kita sebaiknya adalah orang-orang yang jujur dengan diri sendiri, dengan segala situasi yang kita alami. Ya Tuhan, inilah saya. Di hadapan Tuhan, main topeng tidak ada gunanya. Malah sebetulnya akan merugikan, karena Tuhan lebih sulit untuk menyapa kita yang mulai membentengi dari kasih karunia Tuhan. Santo Hieronymus mengatakan, kerendahan hati adalah dasar dan perlindungan dari segala kebajikan.
Jikalau orang rendah hati, maka ia akan terlindung dari bahaya. Tapi jika dia tidak ada kerendahan hati, maka semua kebajikan itu bisa berubah menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Santo Thomas mengatakan, kerendahan hati itu menduduki tempat nomor 1 dalam diri seseorang, karena membuat Allah itu menjadi bebas untuk masuk dan menyatakan dirinya kepada orang tersebut. Maka akhirnya saya mau mengatakan, Bapak, Ibu, dan saudari-saudariku yang terkasih, mari kita semakin terbuka terhadap Tuhan, dan dengan rendah hati berani datang berlutut kepadanya dengan mengatakan, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan, aku ini adalah orang yang bobrok. Tuhan, ampunilah aku orang yang berdosa, dan Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Begitu? Udah? Tidurnya? Mari tanding sejenak, kita mohon rahmat Allah supaya hari ini dalam refleksi kita dalam mengenai kerendahan hati, terlebih kerendahan hati di hadapan sesama, bahkan Tuhan sendiri, menjadi inspirasi kita untuk melangkah maju. Bahwa sikap, ternyata dalam sikap kita itu bisa berbanding terbalik dengan apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita, maupun dalam sikap Anda hari ini berekaristi. Hati-hatilah dengan intensi sikap tersebut. Ada orang yang sungguh baik mau berdoa dengan kelemahannya, tapi jangan-jangan juga ada sungguh orang, kebanyakan orang yang datang berdoa untuk memamerkan kelebihannya. Dan hati-hatilah untuk hal itu. Mari tadi sejenak kita mohon rahmat Allah supaya dalam Ekaristi Kudus pada siang hari ini, Allah yang maha baik, yang maha rahim, sungguh melimpahkan kepada kita rahmat kerendahan hati untuk bisa berdoa kepadanya. Datang dengan segala macam kelemahan, bahwa aku adalah orang yang bobrok ya Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Kasihanilah aku ya Tuhan, dan aku akan tetap terus-menerus dalam hidupku membutuhkan Engkau.